Oke, selamat pagi Bu Elsa. Saya dari kelompok 3. Nama saya Jonathan, dan juga pada kali ini saya ingin menjelaskan dan juga menyampaikan hasil dari bab 4 dan bab 5 kita mengenai alternatif styrofoam. Oke, jadi latar belakang dari pembuatan alternatif styrofoam kita itu ada styrofoam itu sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Maka dari itu kita membuat uh, alternatif styrofoam supaya dapat terurai, dan juga kami itu menggunakan material yang bisa diuraikan. Dan kemudian styrofoam menghasilkan gas beracun yang bersifat karsinogenik, berarti itu merusak tanah. Di sini kami bahannya biodegradable, jadi kalau di recycle atau ditimbun atau dikubur pakai tanah itu bakal degradable, apa ya namanya, bisa diurai. Kemudian kita membuat ini sebagai solusi uh, dari masalah dari rumusan masalah itu semua itu. Oke, sekarang apa sih itu biofoam? Jadi biofoam itu adalah produk kita yang isinya dari lufaku tanggula, eh, tepung tapioka, kemudian ada gliserin, dan kemudian ada air, dan juga satu lagi itu dari daun teh. Kemudian eh, cara kita sebelum itu bahan yang kita gunakan itu udah saya sebutkan tadi semua. Kemudian prosesnya itu kita mulai dari pembuatan adonan, yaitu dengan cara lufaku tanggulanya ditumbuk-tumbuk. Habis itu pembuatan adonan berarti itu tepung tapioka dicampur dalam air, kemudian diaduk-aduk, dan juga hasil dari lufaku tanggulanya itu dimasukkan ke dalam hasil tepung tapioka dicampur airnya. Kemudian pengentalan adonan di sini yaitu kita mengaduk-ngaduk adonan kita, dan kemudian pemanggangan adonan. Kita memanggang adonan ini selama 40 menit, kurang lebih 40 menit. Kemudian pengeringan adonan, yaitu kita biarkan adonan ini kering selama 1 jam kurang lebih. Kemudian kita akan menjelaskan aspek kualitas dari alternatif styrofoam ini. Ini kita mengukur uji daya ketahanannya menggunakan F sama dengan M kali G. M adalah massa bersatuan kilogram, G adalah gravitasi, F itu adalah gaya tekan. Nah, uji daya ketahanan ini dari hasil yang kita temukan, gaya tekan maksimal yang dapat satu biofoam tahan itu sekitar 98 Newton atau 10 kg. Kemudian uji daya ketahanan dari ini ada dokumentasinya. Ini pas saat terpecah belah, kemudian ini dengan barbel 2 kilo dan baru patah, dan ini dengan aqua dan juga air 2 liter. Dan kemudian daya serap air. Daya serap air ini dihitung dari perbandingan masa dari awal sebelum diserap air dan juga sesudah. Di sini ada masa mula-mula 34,2 dan kemudian masa akhirnya 37 gram. Kemudian itu berarti persentase daya serap airnya 8,18. Kemudian tingkat biodegradasi ini masa mula-mulanya itu dari 50 gram, masa akhirnya itu 19 gram. Berarti itu mampu terurai dalam kurun waktu 7-14 hari itu full terurai. Kemudian kesimpulan dari presentasi pada hari ini adalah biofoam adalah solusi inovatif dan berkelanjutan. Kemudian biofoam sebagai pelindung barang mudah pecah dan juga daya serap air yang masih tinggi. Berarti sebenarnya biofoam kita ini berhasil, tetapi daya serap airnya masih tinggi. Jadi jika dikasih air, itu akan biofoam tersebut akan menyerap air. Oke, terima kasih. Dan juga ini sarannya ini dari presentasi kita, perbaikan teknis yaitu menghasilkan biofoam yang lebih tipis, elastis, dan tahan terhadap air. Dan juga peningkatan visual, menciptakan supaya lebih estetik dan juga enak dipandang. Terima kasih Bu Elsa. Oh iya, saya juga hampir lupa dengan daftar pustaka yang ada di penelitian ini. Jadi, daftar pustaka penelitian ini adalah Putra, Nima Dewe, titik, dalam kurung 2018, tutup kurung, titik, tanda kutip, pengaruh lidah buaya sebagai sampo terhadap pertumbuhan rambut baru. Kemudian kutip, dalam jurnal, J-nya gede, terus habis jurnal, underscores, jurnal penelitian makhluk hidup vol.2 dalam kurung vol.2 titik dalam kurung HLM titik 8-13 tutup kurung titik Denpasar titik 2 backup press.